Mobil listrik mogok di rel kereta gara-gara medan magnet kedengarannya absurd, tapi mitos ini lagi viral parah dan udah bikin kepanikan massal. Apalagi setelah tragedi stasiun Bekasi Timur yang menewaskan 16 orang, banyak yang langsung nuduh teknologi EV sebagai biang keladinya. Tapi apa benar mobil listrik serentan itu? Atau ini cuma hoaks yang digoreng habis-habisan? Senin malam, 27 April 2025, pukul 20.40 WIB KRL komuter lain ditabrak KA Argo Bromo Anggrek di perlintasan stasiun Bekasi Timur. 16 nyawa melayang, puluhan orang luka parah. Penyebabnya? Taksi listrik VinFast VFE 34 yang mogok di tengah rel. Dan langsung deh, internet meledak dengan teori konspirasi. Mobil listrik nggak cocok buat lewat rel kereta, atau medan magnet bikin baterai error. Videonya viral di TikTok, Twitter, sampai grup WhatsApp emak-emak. Tapi tunggu dulu sebelum lo langsung percaya, kita harus bedah fakta di balik tragedi ini. Karena yang lo baca di medsos belum tentu benar, dan ini soal nyawa manusia, bukan sekadar drama online. Jadi ceritanya, mitos ini sebenarnya udah lama beredar di forum-forum otomotif luar negeri, terutama dari orang-orang yang anti sama teknologi baru. Mereka bilang rel kereta yang dialiri listrik menghasilkan medan elektromagnetik super kuat yang bisa membunuh sistem kelistrikan mobil EV. Kedengarannya ilmiah, makanya banyak yang percaya. Tapi ini yang harus lo tahu, rel kereta memang dialiri listrik, tapi fungsinya cuma buat jalur sinyal atau catu daya kereta listrik itu sendiri. Medan magnetnya sangat lemah dan cuma berpengaruh dalam jarak beberapa sentimeter dari rel. Bahkan HP lo yang lebih sensitif aja nggak pernah rusak pas lo nunggu di perlintasan, kan? Nah, masa mobil yang harganya ratusan juta nggak punya perlindungan lebih baik dari HP? Sekarang mari kita ngomongin sains yang serius. Semua mobil listrik modern dari Tesla, BYD, Hyundai, sampai VinFast didesain dengan teknologi emission shielding atau pelindung interferensi elektromagnetik. Artinya, semua komponen penting kayak baterai, inverter, motor listrik, dan controller udah dilapis dengan material khusus yang bikin mereka kebal terhadap gangguan medan magnet dari luar. Bahkan standar internasional kayak ISO 11452 dan SAE J551 udah ngatur ketat banget soal ini mobil listrik harus bisa tahan paparan medan elektromagnetik yang jauh lebih kuat dari yang dihasilkan rel kereta. Faktanya, mobil listrik setiap hari melewati gardu induk PLN yang medan magnetnya ribuan kali lebih kuat dari rel kereta, dan gak ada masalah sama sekali. Jadi kalau ada yang bilang mobil listrik mogok gara-gara medan magnet rel kereta, itu sama aja kayak bilang HP lo bakal meledak kalau deket sama microwave yang lagi nyala gak masuk akal. Oke, sekarang pertanyaan besarnya, kalau bukan medan magnet, terus kenapa taksi VinFast itu mogok di rel? Jawabannya ternyata jauh lebih simpel dan gak ada hubungannya sama teknologi EV. Berdasarkan investigasi awal, ada beberapa kemungkinan penyebab yang jauh lebih masuk akal. Pertama, kelalaian pengemudi yang gak ngecek kondisi sekitar sebelum melintas, mungkin dia gak sadar palang pintu udah mau turun atau lampu peringatan udah nyala. Kedua, kemungkinan mobil kehabisan daya baterai atau mengalami kerusakan mekanis yang gak ada hubungannya sama medan magnet. Ketiga dan ini yang paling sering terjadi, pengemudi panik pas di tengah rel, malah salah nginjak pedal atau matiin mesin. Ingat, mobil konvensional berbahan bakar bensin juga sering mogok di rel kereta karena alasan yang sama. Data dari KAI menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, ada puluhan kasus kendaraan mogok di perlintasan, dan mayoritas adalah mobil bensin atau diesel bukan mobil listrik. Jadi ini bukan masalah teknologi, tapi masalah human error dan kurangnya disiplin berlalu lintas. Nah, biar makin jelas, kita perlu dengar dari ahlinya langsung. Dr. Ricky Elson, pakar teknologi kendaraan listrik dari ITB, dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada dasar ilmiah yang mendukung klaim mobil listrik rentan mogok akibat medan magnet rel kereta. Medan elektromagnetik yang dihasilkan infrastruktur kereta api jauh di bawah threshold yang bisa mengganggu sistem kelistrikan kendaraan modern, jelasnya. Selain itu, ribuan pengguna mobil listrik di Indonesia dari komunitas Tesla Owners Indonesia, Hyundai Ioniq Community, sampai pengguna BYD nggak pernah ngelaporin masalah semacam ini meskipun mereka rutin melewati perlintasan kereta setiap hari. Bahkan di negara-negara maju kayak Jepang, Korea, dan negara Eropa yang punya jutaan mobil listrik dan jaringan kereta yang super padat, nggak pernah ada laporan sistemik tentang EV mogok gara-gara medan magnet. Kalau beneran ada masalah, pasti udah jadi headline internasional dan recal massal dong. Mengapa mitos ini berbahaya? Sekarang lo mungkin mikir, ya udahlah, cuma mitos doang, gak bahaya. Tapi tunggu dulu, mitos kayak gini justru sangat berbahaya dan punya dampak nyata. Pertama, ini bikin orang yang mau beralih ke mobil listrik jadi ragu dan akhirnya batal beli. Padahal EV punya banyak keuntungan dari sisi lingkungan dan efisiensi. Kedua,
Ini ngasih stigma negatif terhadap teknologi baru yang sebenarnya udah teruji keamanannya. Ketiga, dan ini yang paling bahaya, mitos ini ngalihkan perhatian dari masalah yang sebenarnya, yaitu disiplin berlalu lintas dan infrastruktur perlintasan yang masih banyak kekurangan. Kalau semua orang sibuk nyalahin teknologi, siapa yang bakal fokus benerin edukasi pengemudi dan perbaikan sistem keamanan perlintasan? Tragedi Bekasi Timur itu bukan kesalahan mobil listrik, itu kesalahan manusia yang gak disiplin dan sistem pengamanan yang masih lemah. Jangan sampai kita salah sasaran. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, stop nyebarin hoaks dan mulai cek fakta sebelum share. Kalau lo nemu info yang kedengarannya mencurigakan, cross-check dulu dari sumber terpercaya, jangan langsung percaya mentah-mentah. Kedua, buat pemilik mobil listrik atau yang mau beli, tenang aja, teknologi EV udah sangat aman dan gak ada hubungannya sama medan magnet rel kereta. Yang penting, lo tetap harus disiplin saat berkendara, stop sebelum palang pintu. Pastikan jalur aman sebelum melintas, dan jangan pernah nekat terobos palang pintu yang udah turun. Ketiga, buat pemerintah dan operator kereta, tingkatkan sistem pengamanan di perlintasan, pasang lebih banyak CCTV, alarm otomatis, dan edukasi masif kepada masyarakat. Keempat, buat pengguna jalan secara umum, selalu cek kondisi kendaraan sebelum berangkat, pastikan baterai atau bahan bakar cukup, dan jangan pernah berhenti di tengah rel kereta dalam kondisi apapun. Biar makin yakin, kita lihat data dari negara lain. Di Norwegia, lebih dari 80% kendaraan baru yang terjual adalah mobil listrik, dan mereka punya ribuan perlintasan kereta aktif. Gak ada satupun laporan tentang EV mogok gara-gara medan magnet. Di Jepang, Shinkansen, kereta peluru super cepat, menghasilkan medan elektromagnetik yang jauh lebih kuat dari kereta biasa, tapi jutaan mobil listrik di sana melintas dengan aman setiap hari. Bahkan di Cina yang punya jaringan kereta tercepat dan terpanjang di dunia, plus jumlah mobil listrik terbanyak di planet ini, nggak ada masalah semacam ini. Semua data ini konsisten menunjukkan satu hal, mitos medan magnet rel kereta versus mobil listrik itu cuma omong kosong yang nggak ada dasarnya. Yang berbahaya adalah kelalaian manusia, bukan teknologinya. Jadi kesimpulannya simpel, mobil listrik tidak akan mogok gara-gara medan magnet di rel kereta. Tragedi Bekasi Timur adalah hasil dari kelalaian manusia dan sistem pengamanan yang kurang optimal, bukan kesalahan teknologi EV. Jangan biarkan mitos dan hoaks menghalangi kita dari teknologi yang lebih bersih dan efisien. Yang penting adalah disiplin, edukasi, dan infrastruktur yang lebih baik. Kalau lo setuju sama analisis ini, bantu sebarkan video ini supaya lebih banyak orang yang ngerti fakta sebenarnya. Drop komen lo di bawah, pernah dengar mitos lain soal mobil listrik? Atau punya pengalaman pribadi? Share di komen. Dan kalau lo mau update terbaru soal teknologi otomotif dan debu mitos-mitos lainnya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Karena di channel ini, kita cuma ngomongin fakta, bukan drama atau clickbait murahan. Stay safe di jalan, dan ingat, teknologi bukan musuh, ketidaktahuan baru musuh yang sebenarnya.